Aku ingat banget, kamu pernah tanya di grup kan, Rek, gimana menurut kamu misalkan aku nggak praktek, sedangkan aku dokter, kira-kira kamu ini nggak malu nggak berteman sama aku? Kamu kan pernah bilang gitu di grup, itu sempet bikin kaget, kenapa, alasannya apa gitu kan? Kamu mendefinisikan karir itu seperti apa ya? Ya jadi kalau kalau mungkin kata orang tahu tuh ya karir itu pokoknya cuan, dapat uang banyak gitu, terus kayak jabatannya makin tinggi gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi sih, karir itu bagaimana caranya aku bisa memberi manfaat ke orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi. Untuk episode perdana podcast kita hari ini, saya kebetulan kedatangan sahabat saya sejak SMP dan sampai hari ini, yang beliau ini sangat menginspirasi bagi saya. Perkenalkan, dia adalah Dr. Salma Mazkia. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaku ya, Bu. Makasih saya udah diundang ke sini dengan sedikit paksaan. Terima kasih sudah bersedia. Saya paksa. Oke. Mana mau? Tegang nggak? Tegang. Cukup tegang. Karena baru pertama kali ini di podcast diajak ngobrol dengan teman sendiri, tapi dilihat orang di luar. Ibaratkan saja kita sedang berbincang-bincang di pojokan kamar. Gibahin orang, bukan. Kita hari ini gibah juga sebenarnya, tapi kita gibahin kehidupan kita sendiri kali ya. Lebih menyenangkan daripada menghibahkan orang lain. Gimana Mo? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, masih sehat, masih nggak terinfeksi COVID. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sudah pernah COVID ya? Pernah. Alhamdulillah. Alumni COVID, dikasih rezeki ngincipi COVID, kan alhamdulillah. Gitu. Terus gimana aktivitas selama pandemi Mo? Sekarang lancar semuanya? Lancar semua, alhamdulillah. Sekarang lagi nggak praktek di rumah sakit atau di puskesmas, lagi di rumah aja. Di keluarga sama anaknya mau kebetulan 2, yang satu masih bayi. Gemes banget, anaknya gemes banget. Terus sama suami, sama sepupu, sama keponakan juga di rumah yang masih menjadi istilahnya kayak work from home, kata lain dari ibu rumah tangga. Bener. Tadi kan bilang tidak praktek di rumah sakit, tidak praktek di rumah ataupun puskesmas. Pertanyaannya, Kenapa? Why? Karena sejak kan aku nikah waktu koas ya, waktu dokter muda dulu tuh. Terus punya anak waktu internship. Nah, ketika punya anak ini waktu internship aku ngerasa, kok aku kayak ninggal anakku ya. Anakku masih bayi kok tak tinggal ke rumah sakit terus. Aku jadi nggak bisa mantau perkembangannya, nggak bisa mantau dia kalau nangis gimana kan, jadi kan khawatir terus. Dari situlah aku kepikiran, apa aku di rumah dulu aja nunggu sampai anakku bisa seenggaknya 1000 hari pertama kehidupan kan paling penting kan. Setelah itu baru nanti aku gimana ke depannya, apakah praktek di rumah sakit, apakah buka klinik, apakah di puskesmas. Tapi jadi kepikiran juga ya kan, kalau sebagai dokter itu harus selalu update ilmu, selalu mengaktualisasi diri. Dari situ aku bingung harus gimana caranya biar aku tetap di rumah tapi aku juga bisa mengaktualisasi diriku sama ilmu-ilmu yang udah aku dapat, biar istilah kedokteran biar nggak brain atrophy, biar otaknya tuh nggak mengecil karena nggak pernah dipakai. Berat ya. Saya tahu. Salma. Iya. Tadi kan ada koas, ada intensif. Sebenarnya untuk kita jadi dokter, prosesnya itu bagaimana sih? Jadi kuliah dulu ya, kuliah sarjana kedokteran 3,5 tahun. Terus 2 tahun koas itu kayak dokter muda gitu, kayak koasisten dari dokter di rumah sakit. Setelah itu baru kita internship 1 tahun. Setelah itu boleh bebas terserah. Jadi kayak total sekolahnya 5,5 sampai 6 tahun buat dapat gelar dokter itu sendiri. Berarti nggak habis wisuda terus oke, dokter gitu nggak ya? Enggak. Berarti masih ada jalannya panjang. Iya. Terus kan kamu nggak praktek ya? Terus apa kata orang-orang? Aku ingat banget, kamu pernah tanya di grup kan, Rek, gimana menurut kamu misalkan aku nggak praktek, sedangkan aku dokter, kira-kira kamu
ini nggak malu nggak berteman sama aku? Kamu kan pernah bilang gitu di grup. Itu sempet bikin kaget, kenapa, alasannya apa gitu kan? Karena pasti dari orang terdekat pun sampai orang yang jarang ngobrol selalu kalau nanya pertama tuh sekarang praktek di mana, sekarang di rumah sakit mana, kayak gitu kan. Itu kadang jadi kayak pressure sendiri kan buat aku, kayak ya apa ini aku sekolah lama-lama kok malah di rumah aja gitu kan. Tapi kayak lama-lama itu kayak aku kepikiran, kayak berpikir kenapa kok aku harus ngikutin kata mereka gitu, kenapa aku harus ngikutin standar sosial orang-orang, padahal itu buat aku nggak nyaman gitu. Akhirnya aku cari cara gimana caranya aku bisa membuktikan ke orang-orang kalau ilmu yang aku dapat ini nggak sia-sia. Akhirnya kan karena aku suka nulis ya, dari sejak SMP SMA kan mungkin Mbak Mela tahu sendiri kalau aku dulu tuh guyonannya kalau di pondok itu Salma itu udah makanannya kertas, karena kehidupannya sama kertas terus, kayak tulis menulis tuh kayak udah jadi makanan sehari-hari kan dulu, dari SMP, SMA sampai kuliah. Dari situ aku kayak meng-apply artikel kesehatan. Setelah itu karena responnya bagus, aku diajak lagi untuk ayo nulis lagi artikel, ikut simposium ini terus ditulis artikelnya, atau ngedit buku atau apa. Karena responnya baik lagi, pembacanya suka, akhirnya diajaklah aku untuk nulis buku kolaborasi sama dokter-dokter spesialis yang udah ada, misal dokter jantung ada pernah nulis, dokter radiologi juga pernah nulis, terus pokoknya ada beberapa spesialis lain yang udah kolaborasi nulis sama aku. Tapi mungkin emang tulisannya untuk kalangan medis aja ya, bukan yang dijual umum di buat toko buku, ya, bukan di toko terdekat, buku gitu ya. Terus setelah itu karena responnya bagus lagi, kayak banyak yang tulisannya enak dibaca kayak gitu, akhirnya diajaklah aku di satu komunitas jadi case manager di komunitas FKTP. Case manager itu sebagai apa? Jadi ada kayak platform digital namanya Dokter Pos. Dia tuh punya kayak komunitas, kayak membuat komunitas FKTP. Jadi FKTP itu dokter-dokter yang bekerja di puskesmas atau di klinik, jadi yang jadi garda terdepannya itu. Jadi kita kumpulin dokter-dokter itu, kita berbagi ilmu di situ. Kan mungkin di dokter-dokter di daerah-daerah, misal kayak di Papua, apa di Maluku itu kan jarang ada spesialisnya. Jadi mereka sering mengkonsulkan kasus yang mereka dapat di grup tersebut. Yang dari situ kita bisa belajar bareng kan banyak kasus yang terjadi di sana tuh nggak ada di Jawa. Misal ada kayak penyakit jamur yang di seluruh tubuh, kan di Jawa kan jarang ada, mungkin ya aku aja nggak pernah menemukan kan. Baru aku temu tuh waktu di grup itu ada yang menanyakan, ini apa ya dok, kok aku nggak pernah lihat dulu di Jawa gitu. Dia kebetulan lagi PTT di Papua. Terus setelah itu kita konsulkan, ternyata itu emang penyakit yang khas terjadi di sana gitu. Jadi kayak komunitas ini tuh wadah buat belajar bersama gitu dari dokter-dokter yang di garda terdepan itu. Yaudah. Berarti kan harus terus belajar terus ya, harus update kasus-kasus kesehatan terbaru. Apalagi kan sekarang tentang pandemi ya, booster pandemi, gitu, terus tentang booster, terus kayak masa isolasinya berapa hari itu kan kayak perubahannya itu cepet kan. Kadang bulan ini cuma 14 hari, bulan depan 5 hari dengan syarat PCR 2 kali, terus tiba-tiba besoknya PCR 1 kali udah bisa keluar gitu kan. Jadi kayak harus, meskipun nggak bekerja dengan masyarakat tapi tetap harus tahu gitu, karena orang-orang terdekat kita tuh pasti nanyanya ke kita gitu. Bener, kayak aku kan. Iya, nanya kayak isolasinya berapa hari nih, obatnya apa aja gitu, terus apa aja yang butuh, alat-alat apa aja yang butuh di rumah itu kan kita juga harus tahu semua gitu. Jadi ya gitu, selama pandemi ini setelah internship sampai sekarang ya di rumah sambil megang HP karena kerjanya di HP. Iya. Yang penting kan bermanfaat untuk orang. Terus kan aku sering juga ngerti kamu bikin kayak webinar, walaupun kadang jadi hostnya atau jadi apa kan, webinar kayak gitu itu juga dari FKTP. Dari Dokter Pos, iya. Dokter Pos itu. Iya, jadi berarti kayak semacam hati dok. Kalau hati dok itu kan buat masyarakat ya, masyarakat yang konsultasi ke dokter. Tapi kalau yang kita tuh khusus untuk dokter-dokter aja. Jadi kayak ya gitulah pokoknya, yang kayak kita belajar bareng di sana gitu. Berarti di bawahi ID juga? Enggak, kayak startup. Oh, startup. Ya semacam itu. Ya itu dari situlah aku mulai kayak
punya dari dalam diri tuh kayak punya kebanggaan pada diri sendiri, meskipun aku nggak praktek tapi aku punya buku ini loh bukuku gitu. Bener. Yang penting kan jadi orang itu harus bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain ya jadi apa hidup kan gitu ya. Terus kamu bukunya itu kira-kira selama pandemi ini sudah berapa buku yang kamu ini kerjakan? Berapa ya? Ada paling 7 tuh. Biasanya kontaknya langsung itu ke kamu atau enggak, dari itu ya, aku dimintain tolong buat nulis buku, ya udah akhirnya aku bantu nulis gitu. Tapi kan dapat gaji. Iya. Kan yang penting itu berarti. Iya. Kalau misalkan ditanya sekarang karirnya apa ya dok sekarang? Tergantung sih kamu mendefinisikan karir itu seperti apa ya. Ya jadi kalau kan kalau mungkin kata orang tahu tuh ya karir itu pokoknya cuan, dapat uang banyak gitu, terus kayak jabatannya makin tinggi gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi sih karir itu bagaimana caranya aku bisa memberi manfaat ke orang lain. Meskipun aku nggak langsung memberi langsung ke pasien, kan aku bisa lewat tulis buku itu, bukuku dibaca sama dokter-dokter lain yang mereka akan mengaplikasinya ke pasien kan. Otomatis kan kalau misal satu hari misal aku jaga di rumah sakit tuh, jaga di IGD bisa nolong 10 orang, tapi ketika aku nulis buku itu dibaca oleh satu orang itu dalam satu hari bantu 10 orang. Kalau bukunya dibaca oleh banyak orang, berarti kan lebih banyak lagi yang aku ditolong kan. Iya. Untuk orang lain. Aku gitu. mikirnya gitu, yaitu kayak biar aku nggak terlalu gelo gitu karena cuma nulis buku aja iya. gitu. Soalnya kan kamu kan yang dilakukan itu tidak kelihatan orang. Orang tidak melihat kamu mengobati orang. Orang juga tidak melihat kamu berinteraksi dengan orang lain. Yang kamu kerjakan di HP siapa yang melihat gitu kan. Otomatis kan dari lingkungan sekitar juga pasti tahu Salmo iki pengangguran, Salma iki pengangguran banget iki Salma, eman banget ijazahnya dokter tapi nggak digaya opo-opo kan gitu kan istilahnya. Pernah nggak sih mau ngerasa kayak down banget, mental breakdown? Awal gitu banget sih. Tapi untungnya kayak support system aku di samping sama suamiku, terus ibu, ama, umi, terus kakak itu kayak yaudah pokoknya lakuin aja yang nyaman buat kamu, yang sekiranya nggak menjadi beban gitu loh buat kamu, nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia gitu dulu. Ini tuh selanjutnya kan nanti bakal ada jalannya sendiri. Sekarang yang ada di depanmu tuh dikerjain dulu aja. Kalau ngerjain tuh ya jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Misal kayak aku emang suka nulis ya, nggak bisa aku cuma nulis pokoknya jadi, pokoknya dapat ini jadi bukunya jadi terus udah diterbitin, itu nggak bisa kan. Kadang aku nulis buku atau nulis artikel tuh sampai aku baca 3 kali dulu baru kayak ini aku paham. Kalau aku paham berarti nanti orang lain aku harapkan bisa paham baca bukuku. Kayak gitulah harus bener-bener sungguh-sungguh gitu kalau melakukan sesuatu yang kamu suka itu, biar nanti jadinya tuh kan usaha nggak mengkhianati ini kan, hasil nggak mengkhianati usaha kan. Jadi kalau misal kamu yang udah sungguh-sungguh di awal, hasilnya tuh pasti akan mengikuti terus. Ya, katanya kan juga apa yang dilakukan oleh hati itu akan diterima oleh hati juga gitu. Ya kan? Iya. Jadi kalau kamu merasa senang dengan apa yang kamu kerjakan, ya itu lebih baik untuk hidupmu dan untuk orang lain juga. Jadi kalau misalkan kamu tertekan dengan sesuatu dalam mengerjakan sesuatu, otomatis lingkunganmu juga tertekan. Bisa jadi emosinya kan tidak stabil gitu, gampang marah. Jadi kan keluarga tidak enak. Malah dampaknya ke keluarga juga. Kalau kita dari ibunya aja stres ya, nanti anaknya malah tambah stres lagi. Nanti kan katanya happy mom, happy family gitu. Kalau istrinya malah, suaminya juga kena marah lagi, terus akhirnya nggak enak semuanya di keluarga. Jadi menurutku ya udah kerjakan yang kamu bisa kerjakan dan kamu suka, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan setengah-setengah, jangan asal jadi, jangan aji mumpung juga. Pokoknya kerjakan yang kamu bisa gitu. Harus dituntaskan apa yang menjadi keinginan itu yang sedang dikerjakan, nggak oleh setengah-setengah gitu kan. Terus kan baca jurnal, baca kasus-kasus terbaru, itu kan otomatis belajar. Baca jurnal itu jurnal bahasa Inggris kan ya biasanya. Iya, ada bahasa Inggris di Indonesia. Berbahasa Inggris. Otomatis tidak satu referensi, harus dari banyak referensi yang lain. Kita harus banyak belajar. Terus mengimbangi dengan mengasuh 2 balita. Ya kan? Iya. 2 balita. Wow, gimana itu? Karena kerjanya aku di rumah ya, jadi nggak terlalu effort banget buat harus keluar rumah, harus apa gitu kan. Jadi kayak aku masih bisa
megang anak juga masih bisa ini. Tapi emang yang paling penting pertama adalah support systemnya sih. Jadi aku emang komunikasikan ke suami dulu, aku mau kayak gini gitu, buat aktualisasi diriku, biar aku tuh nggak cuma ya udah nanti di rumah aja cuma jagain anak tapi nggak dapat apa-apa selama aku jagain anak itu. Terus kata suamiku ya untungnya kayak mendukung gitu, karena oh iya bener gitu aja, nggak apa-apa, emang kamu sukanya nulis ya udah lakuin aja. Karena udah sepemahaman akhirnya pembagian waktunya tuh enak gitu. Jadi suami itu bisa bisa kalau aku lagi ngerjain oh ya ini sama aku aja kayak gitu. Tapi Jadi kan suami juga kerja kan, dosen, otomatis kan juga kerjaannya juga banyak. ya gimana kita membagi waktunya aja sih. Jadi kadang kalau aku nulis tuh malam ketika semua udah tidur itu baru, kalau aku nggak ketiduran juga aku ya ngerjain tulisan itu. Kadang kalau siang-siang udah tidur ya aku ngerjain itu juga. Terus yang kedua emang biar bisa membagi waktu itu harus memahami diri kita sendiri sih. Kapan kita waktunya istirahat, kapan kita waktunya bekerja, kapan kita waktunya berkarya. Soalnya kalau ketika tubuh kita ini butuh istirahat tapi kita memaksakan diri untuk menulis atau berkarya, itu akan hasilnya itu nggak maksimal. Jadi emang harus memahami diri kita sendiri dulu. Kalau emang capek ya udah berhenti dulu, nggak apa-apa. Toh kan nggak akan merugikan juga kan, buat daripada kamu nulis sekarang nggak selesai malah tambah stres, itu kan malah merugikan diri sendiri juga. Tapi kan ada target ya kan, target selesainya gitu iya. kan. Tapi ya untuk alhamdulillah selama ini targetnya selalu lebih awal daripada targetnya itu sih. Tapi emang sejak pertama kali aku bertemu denganmu, sejak pertama kali kita ketemu itu kamu emang anak yang suka belajar gak sih emang? Enggak. Ya kan? Emang kayaknya tuh kamu dilahirkan untuk belajar. Kayaknya setiap hari belajar. Ketika teman-teman main, oke, aku belajar dulu. Oke, masih diimbangi dengan yang lainnya. Kita masih nonton film bareng dan sebagainya. Tapi kayaknya porsi belajarmu itu lebih banyak dari orang lain. Bener nggak? Enggak sih. Kalau ya mungkin waktu dulu di pesantren gitu ya. Tapi ketika aku udah kuliah tuh kayak aku kurang nih belajarnya, kalah sama teman-temanku kayak gitu. Tapi ya kan manusia kan emang selalu berkembang kan, manusia itu selalu beradaptasi. Kalau kita nggak belajar sesuatu yang baru, kita ketinggalan, kita nggak akan bisa mengikuti zaman. Apalagi sekarang zamannya udah kayak gadget di mana-mana, terus kayak ya gitulah, banyak banget yang harus dikejar sama generasi-generasi tahun 19. Apalagi kayak sekarang tuh sudah punya anak, aku sendiri tuh ngerasain gitu loh, semenjak punya anak itu kayak mau melakukan sesuatu itu lebih berhati-hati. Kalau dulu kan kita mau ini mau deh, ini mau langsung mau. Kayak sekarang tuh lebih mikir, ini nanti dampaknya buat anak gimana, dampaknya buat keluarga bagaimana, orang tua ada dampaknya nggak gimana, efek-efeknya bagaimana, kan seperti itu. Lebih banyak, lebih berhati-hati. Iya gitu. Kan anak kan ada screen time gitu kan, harus dibatasi nonton TV-nya kan. Kalau aku bosen gitu pasti kan buka HP atau nonton TV gitu. Sekarang tuh agak dikurangin biar anaknya nggak ibunya kan ini ama aja nonton main HP, masa aku nggak main HP kayak gitu kan. Jadi kayak emang harus bisa mengontrol diri sendiri biar yang kita tunjukkan itu bisa dicontoh oleh anak kita, tapi yang baik-baik. Kan sosial standar kan dalam memandang seorang perempuan yang berkarir juga menjadi ibu rumah tangga, kemudian intinya mengurus rumah dan di luar itu kan sekarang itu sangat disorot sekali. Masyarakat melihat perempuan bebas lah, sekarang sudah bisa di mana-mana, maksudnya lebih ini daripada dulu. Tapi kan mereka menuntut juga bagaimana anak perempuan itu tetap sama anaknya itu tetap seperti ini, padahal kan menurutku orang itu kan juga ada waktu yang bernafas dan mereka punya kebijakan tentang diri mereka sendiri, tidak bisa dipaksakan gitu kan ya. Iya. Kalau aku sih perempuan yang berkarir itu hak mereka. Karena perempuan tuh memiliki hak untuk mengembangkan dirinya sendiri di bidangnya masing-masing. Kalau misal bicara masalah stigma perempuan berkarir sekarang tuh mungkin agak bergeser ya, mungkin pemahamannya, karena sekarang kan pendidikan antara wanita dan perempuan dan laki-laki kan udah setara kan. Banyak juga perempuan-perempuan yang udah jadi profesor, ada yang jadi peneliti kayak gitu kan, banyak kan. Terus banyak juga bidang yang mengharuskan adanya, bukan mengharuskan sih, kayak
lebih baik ada perempuan gitu. Perempuannya. Misal kayak di bidang kedokteran tuh ada dokter obgyn, dokter kandungan tuh kan sekarang kan orang-orang tuh lebih banyak cari dokter obgyn perempuan karena mungkin karena lebih nyaman ya dengan sesama wanita. Jadinya kayak dokter obgyn tuh sekarang lebih banyak diprioritaskan yang perempuan iya. gitu. Kayak dulu kayaknya kalau dari cerita-ceritanya orang tua kebanyakan obgyn itu memang laki-laki. Iya, karena emang jadwal kerjanya mungkin ya yang 24 jam kalau ada operasi cito tuh harus segera datang kayak gitu. Mungkin kalau perempuan kan emang agak kalau zaman dulu mungkin agak terbatasi dengan adanya keluarga mungkin. Tapi kalau sekarang kan semuanya udah bisa aja kalau cito ya udah berangkat perempuan nggak apa-apa gitu. Terus sekarang rencananya setelah kan tadi selama pandemi untuk karena mikir anak-anak akhirnya memutuskan oke, aku tidak praktek dulu gitu kan. Kalau misalkan pandemi sudah berakhir, rencana planningnya apa? Planningku pertama ini sih, yang penting pertama anaknya udah di usia yang ya sekiranya bisa siap untuk ditinggal, mampu untuk ya dengan kayak misal dititipin ke mbak tuh udah ini kan udah nggak nyari amannya lagi gitu kan, mungkin umur 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. Kalau udah anaknya udah ini nanti rencananya ya pingin ya itu praktek di rumah sakit atau di puskesmas. Kan kadang kalau ngelihat teman-teman kita tuh, teman-teman aku tuh kayak oh ini udah sekolah PPDS, satunya udah sekolah di luar negeri S2, satunya kerja di rumah sakit ini jadi satunya PNS itu jadi kayak insecure gitu kan. Tapi ya kalau dipikir-pikir ya nggak semuanya, mungkin mereka ada yang udah sekolah tapi dalam hatinya mereka pingin nikah, pingin punya anak, kan kita nggak tahu kan pemikiran orang tuh gimana. Jadi kayak ya udah yang aku punya sekarang yang dijalanin dulu. Nanti kalau misal kedepannya ada jalan untuk kesana ya udah kita ambil kayak gitu. Karena kita tidak pernah berada di sepatu mereka. Yang kita lihat menyenangkan, yang kita lihat enak itu tidak selamanya terlihat menyenangkan. Enak. Karena semua orang itu pasti ada senengnya juga ada sedihnya, namanya juga hidup kan ya. Terus rencananya kalau misalkan itu di Madura atau pasti suami di Madura ya, insya Allah. Sudah bisa bahasa Madura dulu? Paham tapi belum bisa ngomongnya gitu tuh. Soalnya kamu bahasa Jawa pun itu nggak begitu ngerti. Jawa halus. Kalau Jawa kasar kan oke. Kamu soalnya kayaknya kamu sehari-hari juga di rumah banyak kan pakai bahasa Indonesia kan sama saudara, sama orang tua. Banyak kan bahasa Indonesia. Terus kamu di Madura ada shock culture nggak? Iyalah banget. Apalagi kalau pas ada tamu gitu kan. Terus nggak ada yang bukain, akhirnya aku yang bukain. Itu kayak ngomong apa ini dan mereka auto ngomong bahasa Madura. Terus kan aku nggak tahu harus ngomong apa. Ya udah aku ya diem aja. Tapi ya seiring berjalannya waktu emang kan tadi aku udah bilang manusia kan beradaptasi dan berkembang ya. Ya mungkin sedikit-sedikit udah tahu caranya. Kalau misal ada tamu gimana ngomongnya, terus mungkin tata keramanya waktu ada tamu kan beda kan antara Jawa sama Madura kan beda. Ya itu sih. Jadi penyesuaian beradaptasi itu selamanya kita lakukan. Walaupun kita berada di lingkungan yang sama, berada dengan orang-orang yang sama, tapi adaptasi itu terus karena zaman itu terus berjalan. Terus status kita kan juga selalu berganti dari anak terus jadi istri, jadi menantu, terus jadi ibu, nanti jadi nenek, kan pasti ganti-ganti terus kan. Itu kan pasti adaptasinya tuh berlanjut gitu. Dan kita dituntut untuk terus beradaptasi dan juga belajar. Biar kita juga tahu perkembangan zamannya apa gitu kan. Bener. Kita kan saya tuh pernah dikasih tahu sama seseorang. Bilangnya itu gini. Kita itu harus mengikuti zaman. Tapi jangan sampai kita terbawa arus gitu kan. Kita boleh mengikuti arus tapi jangan sampai terbawa arus gitu kan. Karena kalau kita tidak tahu perkembangan zamannya, kita juga mendidik anak kan harus juga sesuai dengan zamannya mereka. Tidak bisa kita lihat zaman dulu itu seperti ini, perempuan gini, apalagi banyak sekali sekarang tuh cerita-cerita perempuan-perempuan yang kamu tuh nggak boleh kan seperti ini karena adatnya tuh seperti ini loh. Akhirnya kan dulu ibu tuh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gini kayak itu kan. Apalagi kayak misalkan contoh sederhananya melahirkan. Ini harus normal loh. Kalau sesar tuh kamu tidak bisa menjadi ibu. Gitu. Atau kamu tuh kalau nggak mengasihi atau minum susu formula, kamu bukan ibu gitu kan. Kayak pemikiran yang kurang bener ya. Tapi
Tapi ya gitu juga sih, kita juga nggak bisa langsung nggak gitu Bu, nggak bisa langsung menyalahkan orang-orang sepuh juga, karena yang mereka pahami itu ya gitu, nilai-nilai yang mereka tahu tuh gitu. Mungkin kita juga bisa mengiyakan, tapi menjelaskan pelan-pelan kalau oh enggak Bu, ini tuh kayak gini. Jadi biar sama-sama mengerti gitu, biar nggak batin. Kalau udah batin gitu kan nanti kan pasti jadinya ribah kemana-mana, ngomongin betul. Kemana-mana gitu kan, jadi nggak enak semuanya. Jadi emang harus saling mengerti satu sama lain di satu keluarga itu. Soalnya kan kita emang hidupnya kan bareng sama mereka terus, kecuali kalau emang nanti bisa tapi ya pasti sama suami sama anak-anak juga sih, nggak mungkin sendiri kita kan. Jadi nggak kaget misalkan nanti Farih anakmu yang pertama, bukan anak yang kedua Zila, tiba-tiba nanti ketika besar K-popers apa yang akan Anda lakukan kan gitu kan. Jadi kan harus ngerti apa itu K-pop, apa itu ini kan harus ngerti. Jadi kita bisa ngasih taunya kalau misalnya nggak boleh, haram kan. Anak kan juga pasti akan malah melawan kan kalau jadi mereka. Paling nggak kan kita ngerti dunianya mereka gitu. Kita juga pernah muda, jadi kita harus memahami dunia anak untuk bisa masuk ke sana dan ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terus nilai-nilai apa kira-kira yang kamu akan tanamkan buat anak-anakmu? Pertama, nilai-nilai yang jelas agama ya. Kan dasar pasti itu agama. Pokoknya semua tuh harus tahu kalau agama itu penting. Kewajibannya tuh apa aja, sholat, terus puasa kan wajib kan tuh. Pasti harus pokoknya harus tahu itu. Yang kedua, nilai-nilai menghormati orang yang lebih tua. Jadi kalau ketika anak itu bisa menghormati orang tuanya, orang yang lebih tua, kedepannya tuh enak gitu. Maksudnya kalau misal anak itu kayak ngelabrak kayak ngelama gitu ke orang tua, itu kan doa orang tua itu kan mandi banget kan. Jadi kadang apa yang diucapkan tuh mungkin apa nggak sengaja, bagaimana itu bisa terjadi juga gitu. Tapi ketika kita udah menanamkan dari kecil, sejak kecil diajarin ngomong terima kasih, maaf, permisi, terus salim ke orang tua, tuh kesopanan itu kayak pasti mereka ke depannya tuh bisa menjaga gitu ya, sambil didoakan juga sih biar bisa menjaga itu. Nilai-nilai itu sih yang paling penting tuh menurutku. Keluarga, cinta ke keluarga sama keagamaan tuh penting. Soalnya kan kalau kita ada masalah apa pasti baliknya ke keluarga kan, nggak mungkin kita lari ke orang lain. Terus selama ini kamu itu siapa sih yang menjadi sosok inspirasi buat kamu? Orang tua sih yang jelas. Orang tua. Iya, Abah sama Ama itu udah sosok yang paling inspirasi banget dari sejak SD sampai sekarang. Dulu tuh Abah mungkin pernah waktu mau kuliah kan, kalau di pesantren kan ini kan cewek semua, cowok semua, jadi nggak ada ya, mungkin kalau orang pesantren tahu ya nggak boleh bareng cowok cewek gitu kan. Abah itu sebelum aku kuliah tuh bilang, kalau kamu mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh, ingat kamu itu punya Allah, punya Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi kalau mau melakukan itu kamu tuh bakal malu gitu. Jadi ya alhamdulillah selama kuliah agak dijauhkan dari yang seperti itu. Tapi ya ini sih emang ngaruh banget sama orang tua itu. Kayak aku juga gitu, maksudnya teman-temannya ayah sama ibu itu suka bilang sama ayah sama ibu itu gini, kok wani sih anak wedok ditinggal dewe, ngebes dewe, ini dewe kayak gitu. Yang bikin terharu tuh beliau itu selalu bilang, karena saya percaya gitu. Karena menurutku tuh kalau kita dipercaya, kita kan bakal jaga kan ya. Kita nggak akan, justru kalau kita banyak dicurigai itu kita malah terkekang dan akhirnya malah rebel tergoda kan jadinya. Nah, tergoda untuk melanggar, tergoda untuk melakukan sesuatu kan gitu kan. Jadi kayak oke, cukup percayakan saya, percaya pada saya, dan insya Allah saya akan bisa menjaga semuanya kan gitu kan. Jadi emang orang tua itu makanya tadi aku kan pas awal kan aku bingung antara apa praktek apa di keluarga aja, karena aku ngelihat Ama sama Abah itu baru mulai berkiprah atau di dunianya beliau itu setelahnya aku udah kayak SD, kayak TK gitu. Jadi kayak aku udah bisa paham gitu apa yang kenapa kok mereka harus berkiprah di organisasi, kenapa kok harus ngajar, kenapa harus gini. Jadi aku udah paham gitu. Konsultasi dulu gak sih Mas sebelum memutuskan oke aku tidak praktek
Kak Ama mungkin? Kalau Ama pasti mendukung apapun yang aku ini ya. Kalau beliau selalu nanya, selanjutnya kamu mau ngapain itu, terus aku bilang mau kayak gini, terus kamu aplikasi ilmumu ya apa, yaudah aku cerita itu, terus ya udah nggak apa-apa, yang penting anakmu sehat, terus kalau udah waktunya baru boleh praktek lagi kayak gitu. Kayak emang selalu mendukung banget sih kalau orang tua itu. Kira-kira terakhir nih Mo, apa yang mau kamu sampaikan buat Ama? Buat aduh buat nangis. Ama enggak. Buat Ama ya makasih selama ini udah mau, kalau bukan karena Ama mungkin aku nggak akan ada di sini gitu, nggak akan mendapatkan titel sebagai dokter, nggak akan bisa mendapatkan suami yang baik hati, nggak bisa mungkin dapat anak-anak yang lucu kayak gitu ya. Terima kasih buat Ama. Kalau buat teman-teman semuanya, untuk teman-teman semuanya, untuk yang dokter, mungkin teman-teman yang dokter tapi baru punya anak gitu ya kan, kita emang ada grupnya gitu kan. Nggak usah malu kalau misal kamu nggak praktek, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak di rumah sakit, nggak di puskesmas, nggak apa-apa. Meskipun kamu di telemedicine pun juga nggak apa-apa, karena itu hak kamu, itu pilihan kamu. Namanya pilihan tuh nggak ada yang salah. Kamu mau di rumah aja ngurus anak tuh nggak salah, kamu mau praktek ninggalin anak juga nggak salah. Ya itu emang pilihan kamu dan kamu tahu segala konsekuensinya. Tapi meskipun gitu tetap harus mengupdate ilmu dan aktualisasi diri itu dengan cara apapun. Di telemedicine pun juga itu juga salah satu update ilmu. Jadi ya nggak apa-apa, kamu nggak salah kok, kamu nggak sendirian, banyak kok yang kayak gitu. Yang penting jaga kewarasan. Iya, yang jaga kewarasan. Karena ketika anak kamu tuh sehat, kamu tuh juga seneng. Meskipun aku nggak praktek tapi anakku sehat tuh seneng banget. Anakku bisa gini tapi aku nggak punya ini, nggak apa-apa. Pokoknya kamu seneng dulu. Setelah itu selanjutnya baru kamu pikirkan apa yang akan kamu lakukan. Pokoknya kamu nggak sendirian teman-teman. Terus kalau untuk perempuan atau adik-adik kita yang usianya maksudnya sedang menyusun cita-citanya, ada yang mau disampaikan ya? Ini sih, kalau kamu udah punya cita-cita, kamu udah punya keinginan dari kecil, kejar cita-cita itu. Kayak lakukan dengan sungguh-sungguh yang aku bilang tadi. Kalau kamu suka gambar, ya udah kamu gambar aja dengan sungguh-sungguh, karena suatu saat nanti kegemaran kamu itu akan jadi sesuatu yang dihargai orang gitu. Kalau kamu pinter, suka ngomong ya, misalnya kayak Mela kan suka bicara, suka speak up itu kan, jadi pembawa acara gitu kan. Ya udah itu tekunin bidang itu. Nanti suatu saat kamu juga bakal sukses gitu loh dengan apa yang kamu sukain itu. Itu sih. Oke, terima kasih Po sudah datang, sudah berbagi cerita dan berbagi inspirasi. Ngomongnya ngalur ngidul ya, maaf ya. Lah emang konsepnya kita ngomongnya ngalur ngidul, asalkan semoga bisa memberi manfaat untuk orang lain gitu. Semoga ya. Terima kasih. Semoga selalu mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Dan bahagia apapun dengan yang kamu lakukan. Amin. Itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seru sekali dengan Dr. Salma, sahabat saya Salma Skia ini, tentang kehidupannya saat ini, apa saja yang dilakukan dan bagaimana pandangan dia tentang perempuan atau wanita atau orang yang memutuskan untuk tidak menjalani profesi yang seharusnya dia jalani, tapi tetap dengan koridor harus bermanfaat dengan orang lain. Demikian tadi Rumah Cerita hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.